Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amirul Adib, NIM 2406011812037 dengan praktikum jaringan komputer kelas C2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang static and dynamic routing yang dimana terkait dengan tugas, yaitu menjelaskan poin-poin yang ada pada modul praktikum, yaitu poin 2A sampai 2F. Seperti ini, seperti yang terdapat pada modul ini, yaitu poin 2A sampai 2F yang ini, yang dimana poin 2A sampai 2E terkait dengan static routing, sedangkan 2F terkait dengan dynamic routing. Jaringan yang seperti ini. Nah, oleh karena itu langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Baiklah, ini merupakan file poin pertama atau aktivitas pertama, gambar jaringan yang ada pada poin pertama seperti ini yang ada pada modul. Terus pada poin 2A kita disuruh untuk ngembangin jaringan yang ini menjadi gambar jaringan yang ada pada gambar poin 2A. Baiklah, langsung saja. Sebelum itu kabel yang ini kita hapus dulu. Nah, terus seperti yang ada pada modul, kita perlu satu switch, satu router, dan 2 PC tambahan. Oke, langsung saja kita tambahkan satu switch yang 295024, terus sama satu router yang 1841. Terus yang ini kita ganti namanya jadi router C, dan jangan lupa di on kan. Oke, selanjutnya kita tambahkan 2 PC. Nah, terus antara router B dengan switch 1 kita koneksiin dengan menggunakan yang ini, yang strike. Switch 1 dengan router C juga sama, sedangkan untuk router C dengan PC3 kita pakainya yang cross. Nah, terus kita koneksiin PC1 sama PC2 dengan switch 1 pakainya strike. Nah, seperti yang ada pada modul pada poin 2A, gambar jaringannya seperti ini. Terus selanjutnya kita masuk ke penyetingan IP address, gateway, subnet mask, dan sebagainya. Baiklah, kita setting IP address, subnet mask, gateway, dan sebagainya. Nah, setelah saya setting tadi, mari kita cek kembali sesuai yang ada pada modul. Yang router A tadi pas ethernetnya, IP addressnya gini ya, udah sama 0.1. Yang ini juga udah sama. Terus yang router B yang pas ethernetnya ini 1.2 juga udah sama. Yang ini juga udah sama. Terus yang router C yang ini juga udah sama, dan yang ini juga udah sama. Terus untuk yang PC1 sama PC2 kita cek juga karena pada modul penyetikannya khusus gitu. Yang ini juga udah sama, ini juga udah sama. Terus yang ini juga udah sama, dan ini juga udah sama. Nah, untuk yang PC0 sama PC3, IP address-nya sama gateway-nya serta subnet mask-nya kita sesuaikan sendiri.
Nah, kalau saya isikan seperti ini, dan yang ini seperti ini. Kalau yang PC3 seperti ini, dan yang pas Ethernet PC3 nya IP nya seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke yang poin 2B. Tadi yang 2A ini udah selesai ya. Terus yang 2B kita disuruh untuk menguji koneksi dua titik berikut. Itu yang pertama PC2 dengan PC3. Oke, kita coba PC2 dengan PC3. Hasilnya ini fail. Terus PC2 dengan router B, PC2 dengan router B hasilnya sukses. Selanjutnya PC2 dengan PC0 hasilnya fail. Selanjutnya PC1 dengan router C, hasilnya sukses. Terus PC1 dengan PC3 dan PC1 dengan PC0. PC1 dengan PC3 fail. Terus PC1 dengan PC0 fail juga. Jadi hasil pengujian pada poin 2B yaitu menunjukkan hanya pada titik PC2 dengan router B saja ya. Baiklah, kita lanjut pada poin yang 2C. Pada file ini saya sudah menyeting apa yang diperintah pada poin 2C. Jadi saya di sini sudah menyetingnya terlebih dahulu. Jadi sekarang kita akan mengeceknya kembali. Nah, sekarang kita lihat dulu perintah dari poin 2C, yaitu melengkapi tabel routing seperti yang pada gambar berikut. Pada gambar ini router B kita setting supaya begini, router C kita setting seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita uji kembali seperti yang ada pada poin 2B tadi. Nah, sekarang kita cek kembali apakah udah sama. Ini kan 0011, ini 3022 pada router B. 0011 3022. Oke, kita cek yang pada statiknya ini 0011 3022. Oke, udah sama ya. Terus kita lanjut ke router C. Router C 1021 dan ini 1021. Oke, udah sama. Selanjutnya kita uji kembali apakah titik tersebut dapat berkomunikasi sesuai yang ada pada poin 2B. Oke, yang pertama PC2 dengan PC3. PC2 dengan PC3. Oke, fail. PC2 dengan router B. Oke, sukses. PC2 dengan PC0. Oke, fail. PC1 dengan router C. Oke, sukses. Dan PC1 dengan PC3 dan PC1 dengan PC0. PC1 PC3 fail dan PC1 PC0. Jadi setelah kita uji kembali, maka didapatkan hasil bahwa hanya dua yang sukses tadi, yaitu PC2 dengan router B
dan PC1 dengan router C, sedangkan yang lain fail. Baiklah, kita lanjut pada poin 2D, yaitu kita disuruh untuk menambahkan PC4 pada jaringan tadi dan melakukan penyetingan IP pada PC4 seperti pada gambar ini. Setelah itu melakukan pengujian titik-titik berikut. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, pada file ini saya sudah menambahkan PC4-nya dan dihubungkan dengan signal menggunakan kabel Strike. Terus saya juga sudah melakukan penyetingan IP dan gateway yang sesuai yang ada pada modul. Nah, sekarang saya akan mengeceknya kembali apakah sudah benar atau belum. Nah, pada modul IP dan gateway-nya yaitu 1.5 dan 1.2. Oke, kita cek gateway-nya 1.2 dan IP-nya 1.5. Oke, udah benar. Nah, langsung saja kita lakukan pengujian titik-titik ini. Itu pertama PC3 dengan router B. PC3 dengan router B sukses. Terus PC3 dengan PC1 PC3 dengan PC1 juga sukses. Terus PC3 dengan router A fail, dan yang terakhir PC3 dengan PC4 sukses. Nah, dari hasil pengujian ini kita dapati bahwa yang sukses 1 PC3 dengan router B, PC3 dengan PC1, 2, dan PC3 dan PC4. Jadi ada 3 yang sukses dan 1 yang fail. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruhnya setelah kita melengkapi tabel routing pada router B dan router C. Setelah kita lakukan penyetingan static routing pada router B dan router C, maka kita dapati bahwa pada PC3 dapat berkomunikasi dengan router C dan router B, serta yang ada pada PC4, PC1 dan PC2. Begitupun sebaliknya. Sedangkan pada router A atau PC1 belum dapat berkomunikasi karena perlu adanya penambahan penyetingan statiknya atau melengkapi static routingnya lagi. Kan fail. Maka untuk router ini kita perlu menyetingnya lagi supaya dapat berkomunikasi semuanya. Baiklah, kita lanjutkan pada poin 2E, yaitu melengkapi tabel route pada router A dan router C seperti pada gambar ini. Nah, oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, pada file ini saya sudah melakukan
penyetingan atau melengkapi tabel routing sesuai yang ada pada modul. Nah, sekarang saya akan mengeceknya kembali apakah sudah benar atau belum. Kita mulai cek dari router A yang pada penyetingan statik ini. Nah, kita cek ini 2.0.3.0 dengan melalui 1.2 1.2. Oke, kita cek udah benar. Terus selanjutnya pada router C 1.0 0.0 2.1 2.1 1.0 0.0 2.1 2.1. Oke, juga udah benar. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian pada PC0 dengan PC3 apakah dapat berkomunikasi. Oke, PC0 dengan PC3 dapat berkomunikasi. Terus mengapa PC0 dengan PC3 dapat berkomunikasi? Karena setelah kita melakukan penyetingan atau melengkapi tabel routing pada router A dan router C, maka PC0 dengan PC3 dapat berkomunikasi, yang dimana pada bagian yang ini itu gunanya untuk menghubungkan router A dengan router C. Nah, jadi maksud dari ini yaitu yang ini kan merupakan network IP dari PC3, yang dimana IP PC3 3.10, jadi network ID-nya 3.0. Nah, melalui 1.2 yang ini. Jadi melalui router B, sehingga router A dapat berkomunikasi juga dengan router C dan berkomunikasi dengan PC3. Begitu pula sebaliknya dengan 3 dan router C dapat berkomunikasi dengan router A dan PC0 sesuai dengan settingan yang ini, yang 0.0, yang dimana 192.168.0.0 merupakan network ID dari IP dari PC0, yang dimana IP PC0 yaitu 192.168.0.10 melalui 2.1 pada router B yang ini. Jadi PC3 dan router C dapat berkomunikasi dengan router A dan PC0 melalui router B. Jadi itulah sebabnya mengapa PC0 dengan PC3 dapat berkomunikasi. Nah, sekarang kita coba koneksiin semua PC pada metode static routing yang ada pada poin 2E, dan ini kita pastikan semuanya dapat berkomunikasi. Oke, sekarang kita coba. Sukses. Dan ini juga sukses. Sekarang kita coba dari sini lagi, dari PC2 misalnya. Sukses juga, dan sukses. Nah,
Sekarang kita coba dari PC 3. Sukses. 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 Sukses juga. Nah, sekarang dari PC 1 lagi. Sukses juga. Sukses. Sukses. Sukses juga. Nah, terakhir kita coba dari PC 4 ke semua PC. Sukses. 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 Nah, jadi semua PC dapat berkomunikasi dan statusnya sukses dari salah satu PC ke semua PC. Nah, untuk static routing penjelasannya sesuai yang pada modul hanya pada poin 2A sampai poin 2E. Dan selanjutnya kita akan masuk pada setting dynamic routing pada poin 2F. Oke, sekarang kita lanjutkan pada penyetingan dynamic routing pada poin 2F, yaitu kita melakukan konfigurasi menggunakan protokol RIP. Nah, kita akan mengikuti instruksi yang ada pada poin 2F, yaitu menghapus isi tabel routing statis. Jadi settingan routing statis yang sebelumnya kita hapus. Nah, selanjutnya kita melakukan penyetingan routing pada protokol RIP dan melakukan pengisian network ID yang dikelola oleh router A, B, dan C. Dan melakukan uji koneksi pada semua PC dan memastikan mereka semua dapat berkomunikasi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, pada file ini sebelumnya juga saya sudah melakukan penyetingan dynamic routingnya pada menggunakan protokol RIP dan menghapus PC 4 nya. Jadi sekarang saya akan mengecek kembali supaya nanti semua PC dapat benar-benar berkomunikasi. Nah, sekarang saya cek pada router A. Nah, pada statiknya ini juga sudah saya hapus tadi. Pada RIP nya 0.010. Ini network ID sesuai yang ada pada modul. Oke, kita lanjut pada router B. Settingnya seperti ini: 1.0, 2.0. Oke, pada router C settingnya seperti ini. Network ID nya seperti ini. Mengapa begini? Karena sesuai yang ada pada pas Ethernet masing-masing router. Pada pas Ethernet router C contohnya IP nya 2.2 dan 3.1. Maka untuk RIP nya network ID nya
menyesuaikan, jadinya begini 2.0 3.0. Untuk router B juga demikian, IP-nya 1.2 dengan 2.1, maka network ID-nya 1.0 dengan 2.0. Begitu pula dengan router A. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian untuk masing-masing PC dan memastikan mereka semua dapat berkomunikasi. Sukses. Ini sukses tadinya. Coba kita coba kembali. Sukses. Sukses juga. Dari PC1 sukses. 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 Dari PC2 sukses. Sukses. Salah. Sukses juga. Sukses. Dari PC3 sukses. 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 Nah, setelah dilakukan pengujian semua PC, maka didapatkan hasil bahwa semuanya dapat berkomunikasi setelah dilakukan penyetingan dynamic routing yang sederhana ini. Nah, dari praktikum ini static routing dan dynamic routing, yang dynamic routing penyetingannya lebih simpel dibandingkan dengan static routing dan lebih mudah. Oke, begitulah penjelasan modul praktikum 5 poin 2A sampai poin 2F tentang static dan dynamic routing. Nah, demikianlah penjelasan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.